Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Vini Dinata. Di sini saya bersama teman saya. Ya, nama saya Julius Adi Wiratama. Saya Brianda Saputra. Kami dari kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan tentang organizational environment atau lingkungan organisasi sesuai dengan pemahaman kami. Next. Dimulai dari saya, apa sih organizational environment itu? Organizational environment atau lingkungan organisasi merupakan kekuatan, dorongan, atau institusi di sekitar organisasi yang mempengaruhi kinerja, operasi, dan sumber daya. Next. Di setiap lingkungan organisasi pasti ada opportunity dan threats-nya. Opportunity-nya yaitu membuka peluang bagi manajer untuk meningkatkan pendapatan atau membuka pasar, seperti menemukan ide baru, teknologi, dan pasar baru. Dan ada threats-nya yaitu ancaman. Jika lingkungan organisasi tidak berjalan dengan baik, akan terjadi resesi ekonomi dan kelangkaan minyak. Jenis-jenis lingkungan organisasi itu ada dua. Yang pertama ada internal, yaitu terbatas di dalam organisasi. Dia juga terbagi menjadi dua, yaitu tangible. Tangible itu ada wujudnya seperti fasilitas fisik, teknologi, kapasitas pabrik, dan teknologi kepemilikan. Yang kedua ada intangible. Intangible itu tidak ada wujudnya seperti pemrosesan informasi, kemampuan komunikasi, penghargaan dan struktur tugas, dan ekspektasi kinerja. Yang kedua ada eksternal. Eksternal itu di luar organisasi. Dia juga secara meluas gitu, terbagi menjadi dua bagian, yaitu general environment, terdiri dari isu-isu ekonomi secara luas, dan text environment, secara langsung mempengaruhi operasi dan kinerja organisasi. Berikut ada diagram organizational environment atau diagram lingkungan organisasi. Di sini ada general environment yang mengangkat isu-isu ekonomi secara luas, ada teknologi force, global, political dan legal, demografik, dan lain-lain. Dan dipersempit oleh task environment, yaitu yang mempengaruhi secara langsung tentang organisasi seperti competitor, supplier, customers, dan distributor. Next. Text environment. Text environment itu merupakan yang mempengaruhi secara langsung organisasi, yaitu yang pertama ada supplier. Supplier itu pemasok. Dia berikan pemasukan kepada organisasi. Pemasok biasanya menyediakan bahan baku, komponen, dan bahkan tenaga kerja. Kekurangannya akan kesulitan jika kekurangan tenaga kerja. Dan keuntungannya yaitu pemasok dengan barang langka dapat menaikkan harga dan berada dalam posisi tawar yang menarik. Dua, ada distributor. Distributor yaitu membantu menjual barang atau menyalurkan barang. Keamanan produk ini berada di tangan distributor. Jadi distributor memiliki daya tawar yang kuat. Next. Yang ketiga ada customer. Customer itu pelanggan. Dia berperan menyumbangkan keuntungan bagi organisasi karena pelanggan merupakan orang yang membeli produk. Di sini ada beberapa kelompok pelanggan. Yang pertama ada pelanggan internal, yaitu pelanggan yang berasal dari lingkup dalam perusahaan yang membeli sesuatu produk atau layanan untuk dijual kembali ke orang lain. Contoh dari pelanggan internal ini yaitu dia perwakilan penjualan yang bekerja sama dengan perusahaan, contohnya distributor, agen resmi, atau produsen suatu barang dengan mengolah kembali atau memberi nilai tambahan ekonomi terhadap barang yang dibeli untuk dijual kembali. Kemudian ada pelanggan eksternal. Pelanggan eksternal yaitu pelanggan yang secara langsung mengonsumsi atau menggunakan produk barang atau jasa yang ditawarkan. Contohnya, seorang ibu rumah tangga yang membeli berbagai kebutuhan secara rutin setiap bulan. Yang ketiga ada pelanggan antara atau perantara, yaitu pelanggan yang bertindak sebagai perantara produk, biasanya
dia individu atau kelompok. Contohnya yaitu reseller produk skincare, pedagang sembako, dan sebagainya. Yang terakhir ada competitors. Competitors itu pesaing, orang atau instansi yang menjual produk yang sama. Tingkat persaingan yang tinggi seringkali berarti harga yang lebih rendah, jadi keuntungan yang didapatkan kecil. Ada hambatan untuk masuk pesaing baru keluar dan dihasilkan dari skala ekonomi, yaitu keuntungan biaya karena produksi skala besar, dan loyalitas merek, yaitu pelanggan lebih menyukai produk tertentu. Kemudian kita masuk ke general environment, yaitu membahas isu ekonomi secara meluas. Yang pertama ada economic force atau kekuatan ekonomi. Di sini dia itu mempengaruhi ekonomi nasional dan organisasi. Biasanya termasuk perubahan suku bunga, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Julius. Oke, kemudian ada dimensi teknologi. Dimensi teknologi mencakup kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam industri tertentu maupun dalam masyarakat pada umumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, dimensi ini telah menciptakan perubahan besar bagi organisasi di semua industri. Saat ini jaringan komputer, gawai, akses internet, dan sejenisnya dianggap sebagai alat minimal untuk melakukan bisnis saat ini. Dampak dari dimensi teknologi itu sendiri yaitu bisa berupa kompetisi, relasi dengan customer, dan kemajuan di bidang medis. Selanjutnya ada dimensi sosial budaya. Dimensi sosial budaya merupakan suatu yang melekat pada kebudayaan yang diadopsi secara turun-temurun oleh penerusnya. Dan hal ini sangat sulit diubah karena berkaitan dengan pola pikir masyarakat dan kebiasaan yang mereka anggap benar. Dimensi ini mewakili karakteristik demografis, yaitu adalah ciri yang menggambarkan perbedaan masyarakat berdasarkan usia, jenis kelamin, pekerjaan, pendidikan, agama, suku bangsa, pendapatan, jenis keluarga, status pernikahan, lokasi geografi, dan kelas sosial, menurut Kotler dan Armstrong. Dan yang kedua adalah norma. Norma merupakan aturan yang dibentuk karena adanya suatu kebutuhan masyarakat akan ketertiban yang ingin dicapai dalam kehidupan sehari-hari. Dan jika norma atau peraturan yang ada dilanggar, orang tersebut akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kesepakatan yang sudah berlaku. Dan yang ketiga ada adat istiadat. Adat istiadat adalah sikap atau kelakuan seseorang yang diikuti oleh orang lain dalam jangka waktu lama. Adat istiadat ini mencerminkan kepribadian suatu masyarakat di daerah tertentu. Dan jika dilanggar, maka individu, kelompok, atau masyarakat juga akan mendapat sanksi. Dan yang terakhir adalah nilai. Nilai adalah segala sesuatu yang dianggap baik dan buruk di dalam masyarakat. Nilai dapat dijadikan dasar pertimbangan setiap individu dalam menentukan sikap serta mengambil keputusan. Selanjutnya ada dimensi ekonomi. Dimensi ini berkaitan dengan kondisi perekonomian di suatu wilayah di mana pelaku ekonomi berada. Dalam makna yang lebih umum, dimensi ekonomi mewakili kesehatan ekonomi secara umum. Dalam dunia bisnis, variabel yang menjadi bagian dari lingkungan ekonomi yang mempengaruhi perusahaan diantaranya adalah daya beli konsumen. Daya beli konsumen mengukur kemampuan para calon pelanggan di pasar untuk bersedia membayar suatu produk atau jasa. Hal ini berkaitan dengan elastisitas pendapatan dan elastisitas permintaan. Pada intinya, apabila kata-kata konsumen memiliki pendapatan yang baik serta mampu mengatasi berbagai permasalahan ekonomi, maka daya beli konsumen juga tinggi yang akan berdampak positif pada permintaan barang dan jasa. Dan yang kedua ada tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan prospek pendapatan rumah tangga yang lemah, dan semakin banyak orang kehilangan penghasilan. Dalam situasi ini, permintaan barang dan jasa juga lamban. Mereka akan lebih memilih menghemat daripada meningkatkan konsumsi produk dan layanan. Dan yang terakhir ada suku bunga. Suku bunga mempengaruhi biaya pinjaman sehingga hal tersebut juga mempengaruhi arus kas bisnis. Beberapa perusahaan memiliki tingkat hutang yang tinggi dan kenaikan bunga sehingga menyebabkan mereka gagal membayar kembali pinjaman. Suku bunga tinggi juga membebani konsumen.
Mereka akan cenderung menunda pembelian barang yang dibiayai melalui pinjaman seperti hipotek dan mobil. Selanjutnya kita masuk ke lingkungan dan budaya perusahaan. Definisi lingkungan perusahaan adalah kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap kinerja perusahaan. Lingkungan perusahaan itu terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Sedangkan definisi budaya perusahaan adalah seperangkat nilai, keyakinan, pemahaman, dan norma yang diterapkan oleh anggota organisasi. Budaya ini mencakup pola nilai dan asumsi bersama tentang bagaimana segala sesuatu dijalankan di dalam organisasi. Pengaruh besar budaya internal perusahaan adalah lingkungan eksternal. Budaya dapat sangat bervariasi di seluruh organisasi. Organisasi dalam industri yang sama juga mengungkapkan karakteristik budaya yang serupa. Tingkatan budaya perusahaan itu terbagi menjadi tiga, yaitu artefak yang sifatnya terlihat, seperti pakaian, layout kantor, simbol slogan, dan upacara. Dan yang kedua adalah nilai yang sifatnya tidak terlihat, yang diekspresikan seperti inovasi tiada henti. Dan yang ketiga adalah asumsi, yang juga sifatnya tidak terlihat, seperti orang malas dan tidak bisa dipercaya. Manifestasi budaya yang terlihat di perusahaan itu dapat berupa simbol, cerita, pahlawan, slogan, dan upacara. Adaptasi budaya perusahaan itu dibagi menjadi dua, berdasarkan perilaku yang terlihat. Dalam budaya adaptif, manajer memperhatikan semua konstituen mereka, terutama pelanggan, dan memulai perubahan bila diperlukan untuk melayani kepentingan sah mereka, bahkan jika itu memerlukan beberapa resiko. Sedangkan dalam budaya tidak adaptif, manajer cenderung berperilaku agak picik, politis, dan birokratis. Akibatnya mereka tidak mengubah strategi dengan cepat untuk menyesuaikan diri atau memanfaatkan perubahan lingkungan bisnis mereka. Sedangkan yang kedua berdasarkan nilai yang dinyatakan. Manajer dalam budaya adaptif, manajer sangat peduli dengan pelanggan, pemegang saham, dan karyawan. Mereka sangat menghargai orang dan proses yang dapat menciptakan perubahan yang berguna. Misalnya inisiatif kepemimpinan naik dan turun hierarki manajemen. Sedangkan dalam budaya tidak adaptif, manajer sangat memperhatikan diri mereka sendiri, kelompok kerja langsung mereka, atau beberapa produk yang terkait dengan kelompok kerja tersebut. Mereka lebih menghargai proses manajemen yang teratur dan mengurangi risiko daripada inisiatif kepemimpinan. Selanjutnya ada 4 jenis budaya organisasi. Satu, budaya adaptif. Merupakan budaya yang mampu merespon perubahan lingkungan dan mampu menyesuaikan diri dengan fleksibel terhadap lingkungan organisasi. Yang kedua ada budaya keterlibatan. Budaya keterlibatan dan peranan pegawai untuk menyesuaikan diri dengan cepat terhadap kebutuhan lingkungan yang terus berubah. Yang ketiga merupakan budaya prestasi. Budaya ini yang berorientasi terhadap daya saing, inisiatif pribadi, dan prestasi. Budaya ini akan menumbuhkan rasa pencapaian dan sikap positif terhadap kesuksesan serta mendapatkan citra yang baik terhadap organisasi atau perusahaan. Yang keempat ada budaya konsistensi. Konsistensi menekankan pada nilai-nilai yang dimiliki organisasi baik dalam komunikasi, kerjasama, dalam melaksanakan pekerjaan, toleransi, dan menghargai prestasi. Selanjutnya ada kepemimpinan budaya organisasi. Kepemimpinan faktor utama dalam pencapaian tujuan organisasi. Penempatan tindakan kepemimpinan budaya organisasi sangat penting dalam membimbing perilaku bawahan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang berorientasi pada tujuan organisasi, seperti motivasi yang membangun bawahan sebagai bentuk pengarahan individu yang dapat diajak bekerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan secara efektif.
Budaya kinerja tinggi. Budaya berkinerja tinggi terdiri dari individu dengan kemampuan dan otoritas untuk membuat keputusan penting yang menghasilkan peningkatan keterlibatan karyawan. Manajer mengkomunikasikan nilai-nilai budaya melalui kata-kata dan juga tindakan. Selanjutnya ada adapting to the environment atau adaptasi dengan lingkungan atau cara respon terhadap lingkungan. Yaitu ada rentang batas atau boundary spanning, konsep yang menggambarkan tugas atau tanggung jawab di luar organisasi. Dengan mengumpulkan informasi dari luar, manajer dapat membuat keputusan yang lebih baik tentang perubahan. Semakin tinggi tingkat manajemen yang terlibat dalam rentang tersebut, semakin baik pengambilan keputusan secara keseluruhan. Boundary spanning roles. Manajer dalam boundary spanning roles memberikan masukan dan informasi kepada manajer lainnya. Selanjutnya ada kemitraan antar organisasi. Adalah sebuah perjanjian atau kesepakatan hubungan bersama yang terjalin antara dua orang atau institusi yang di mana kedua belah pihak tersebut saling bertanggung jawab atas jalannya suatu organisasi. Selanjutnya ada joint venture. Adalah penggabungan dua pihak perusahaan untuk menjalin bisnis bersama. Biasanya memiliki tujuan memenuhi kebutuhan modal dan sumber daya yang terbatas. Melahirkan inovasi produk, timbal balik tentang teknologi dan keahlian, serta mengembangkan usaha demi mencapai pasar yang lebih luas. Scanning and monitoring, yaitu ada pemindaian atau environmental scanning, merupakan pemantauan perubahan lingkungan eksternal di mana organisasi bertujuan untuk mengidentifikasi ancaman dan peluang di masa depan untuk mempertahankan keunggulan. Selanjutnya ada gatekeeping, yaitu menerima dan memfilter apakah informasi yang didapat memenuhi perizinan masuk organisasi dan informasi apa saja yang tidak dapat diizinkan. Selanjutnya ada hubungan antar organisasi, yaitu bentuk hubungan antar institusi dengan institusi lainnya atau organisasi satu dengan organisasi lainnya, berperan untuk saling mendukung aktivitas yang dilakukan antara salah satu organisasi dan juga dapat menyelesaikan sebuah masalah yang ada dengan bekerja sama menyelesaikan masalah tersebut. Dapat juga membuat sebuah program bersama atau proyek bersama. Sekian, terima kasih. Oke, sekian dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.